Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Wapres. Ya, Ya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada para gubernur yang hadir, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Serta para bupati dari 35 kabupaten yang ada di 5 kabupaten masing-masing di provinsi ketujuh itu. Dalam rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim pada hari ini. Dan saya didampingi oleh Pak Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Sosial dan Kepala Badan Pusat Statistik. Seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden dalam beberapa rapat terbatas sudah memberikan arahan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada akhir tahun 2024. Juga diulangi juga lebih tegas lagi dalam pengantar RAPBN 2022 dan nota keuangan pada tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu juga menyatakan tentang penurunan kemiskinan ekstrim pada akhir 2024. Nah, oleh karena itu maka penurunan kemiskinan ekstrim itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Nah, kemiskinan ekstrim yang dimaksud tentu Bapak Presiden adalah mengacu pada definisi internasional yang digunakan oleh Bank Dunia dan juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu 1,9 US dollar dari purchasing power parity P3 per orang per hari. Menggunakan definisi tersebut, maka tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia ini adalah sebesar 4% atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan menurut angka kemiskinan nasional yang dirilis secara rutin oleh BPS, tingkat kemiskinan Indonesia adalah 10,14% atau 27,654 juta jiwa. Oleh karena itu kemiskinan ekstrim itu adalah 4% dari 10 itu 10,14 itu. Itu yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goal daripada SDGs atau SDGs yang memuat komitmen global juga untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2030. Tapi Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya 6 tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, untuk tahun 2021 ini Bapak Presiden memberikan arahan untuk penanganan kemiskinan ini
yaitu diprioritaskan di 7 provinsi. Yang di tiap provinsi itu dipilih 5 kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Nah, 7 provinsi itu ya yang hari ini saya undang, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Maluku. Ini 7 ini. Jadi seluruh kabupatennya dari 7 provinsi ini adalah 35. Ini mewakili 20% dari jumlah penduduk miskin ekstrim secara nasional. Jadi penduduk miskinnya itu ada 10,86 juta. Nah, yang sekarang kita ditugasi selama tahun 2021 ini yaitu 20%-nya. Ya. Jadi 10 juta ya yang sekarang ini dari 20%-nya itu. Keseluruhnya kan 27,54. Itu kemiskinan. Kemiskinan ekstrimnya 10,86. Nah, sekarang yang kita ini menjadi 2 juta. 2 juta kemiskinan ekstrim di 7 provinsi atau di 35 kabupaten kota itu. Ini barangkali ini menjadi tugas kita ini. Memang waktunya tidak lama, ini hanya tinggal tidak sampai 3 bulan. Tidak sampai 3 bulan. Seperti yang sering saya sampaikan, ada 2 kelompok besar program penanggulangan kemiskinan kita yang menjadi kunci dalam penurunan angka kemiskinan ekstrim itu. Yang pertama yaitu kelompok program untuk mengurangi beban pengeluaran ekstrim melalui bantuan sosial dan subsidi. Ya, perlindungan sosial dan subsidi disebut juga Perlinsos, ya, perlindungan sosial dan subsidi. Kemudian yang kedua adalah kelompok program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrim untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Ini 2 hal ini. Ya. Dari hasil identifikasi program dan kegiatan yang termasuk dalam 2 kelompok besar tadi, di berbagai kementerian dan lembaga dan juga di pemerintah daerah untuk tahun 2021 itu sebenarnya memiliki anggaran cukup besar yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Nah, menurut laporan Kementerian Keuangan, anggaran yang dialokasikannya itu untuk dukungan penanggulangan kemiskinan itu mencapai 526 triliun. Seluruhnya itu totalnya 526,4 triliun. Ini cukup besar, ya. Oleh karena itu isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim ini bukan pada soal ketersediaan anggaran. Anggarannya sudah cukup tersedia. Tapi yang menjadi masalah bagaimana memastikan program Perlinsos itu, perlindungan sosial dan subsidi itu, dan pemberdayaan dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Ini sasarannya ini. Nah, faktor utama agar program Perlinsos dan pemberdayaan tersebut efektif memastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran dalam menjangkau lokus wilayah miskin ekstrim dan mensasar rumah tangga miskinnya. Untuk itu saya ingin mengingatkan kita semua supaya bisa memastikan seluruh program itu dapat menjangkau 35 kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrim tahun 2021 ini di 7 provinsi itu. Saya selanjutnya nanti memang akan
melakukan kunjungan ke beberapa wilayah secara singkat, ke Jawa Barat mungkin besok, kemudian ke Jawa Timur, dan selanjutnya nanti ke yang lain. Sekretariat TNP 2K sudah menyusun juga informasi tentang kondisi sosial di 35 kabupaten, juga dengan daftar berbagai program kegiatannya, baik yang menyangkut bantuan sosial maupun pemberdayaan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Jadi sudah ada itu. Dan saya minta kepada para gubernur, bupati untuk memastikan seluruh rumah tangga miskin itu sudah tercatat dengan baik di wilayah prioritas penerima. Dan di berbagai daerah, ya, semua daerah sudah ada TKPKD-nya, ya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah di tingkat provinsi diketuai oleh wakil gubernur, dan di tingkat kabupaten juga diketuai oleh wakil bupati. Saya minta TKPKD ini supaya aktif mengkoordinir pengentasan kemiskinan ekstrim sehingga sasarannya tepat untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim ini. Nah, untuk itu pada hari ini saya ingin nanti akan mendengarkan tanggapan dari para gubernur tentang bagaimana kita mengkoordinasikan untuk mempercepat penanggulangannya ini. Kemudian tanggapan para gubernur yang akan disampaikan nanti dalam pertemuan ini.